Baik pemirsa, kita masuk ke segmen terakhir, segmen ketiga, dan kita juga masih ditemani oleh Pak Kiai Haji Mukti Ali Husyairi, Ketua Umum Yayasan Rahim dan juga Ketua LBM PWNU DKI, masih terkait dengan undang-undang dan juga penguatan pendidikan ya, pondok pesantren, dan juga tadi sudah dibeberkan ya beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian menangkal paham-paham transnasional atau radikalisme hingga terorisme. Nah Pak Yai, seperti kita ketahui bersama juga bahwa ibu kota negara kita akan pindah ya Pak Yai ya. Nah kemudian dari banyaknya lahan yang mungkin masih belum digunakan untuk pembangunan, ini ada informasi juga bahwa sudah banyak nih pondok-pondok pesantren yang akan berdiri di sana tanpa mungkin mendapatkan izin dan juga sesuai dengan undang-undang. Bagaimana pendapat Pak Yai? Ya, terima kasih. Sepemahaman saya ya, berdasarkan informasi terbaru dari pernyataan Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo itu bahwa IKN itu didesain sebagai pertama sebagai kota yang modern, yang kedua sebagai kota yang ramah lingkungan, yang ketiga pusat kepemerintahan, dan yang keempat itu IKN alat transportasinya itu semuanya berbasis listrik gitu. Jadi mulai dari angkutan umum sampai kendaraan pribadinya itu listrik. Tujuannya adalah untuk ramah lingkungan gitu. Nah, kalau mengacu dari situ, maka seharusnya IKN itu justru harus steril, betul-betul steril dari mereka yang ingin mendirikan lembaga indoktrinasi keagamaan yang transnasional atau radikal yang mengatasnamakan pondok pesantren gitu. Nah, kalaupun toh ada, itu betul-betul harus disaring agar dan tidak diberi izin, agar sesuai dengan tujuan IKN yang semula, yaitu sebagai kota modern, kota ramah lingkungan, berbasis transportasi digital atau transportasi listrik seperti itu. Nah, jangan sampai kalau bahasanya salah seorang pemikir Mesir itu Nasr Hamid bin Abdul Zaid itu, jangan sampai terjadi infisom saksi atau semacam skizofrenia masyarakat gitu. Maksudnya dua kepribadian ganda gitu. Di satu sisi modern itu, modern lalu kemudian canggih, anti polusi gitu, mengurangi polusi karena listrik semua gitu ya. Tapi di sisi lain ada kepribadian lain, yaitu yang anti modernisme, anti modernisasi, anti NKRI, bahkan kan banyak yang nyinyir dan tidak setuju terhadap adanya IKN juga kan. Nah, di antaranya juga golongan mereka ini memang kadang mereka ini bermain ke sesuatu yang sebetulnya dia tidak setuju tapi masuk ke dalamnya gitu, nyaru jadinya. Ya kayak misalkan mereka dengan sadar ingin mempengaruhi atau merekrut sebanyak mungkin masyarakat muslim dengan mendirikan pesantren, karena pesantren ini dipercaya sebagai pendidikan tafakufiddin, pendidikan agama yang dipercaya. Nah, mereka mendirikan itu agar diterima gitu kan. Tujuannya politis betul, untuk biar diterima oleh masyarakat gitu, dan punya peminat gitu. Dan ini juga kalau bahasa ininya mereka ingin rekrutmen ya kan, dan sekaligus memaparkan pemahaman transnasional, kekerasan dan anti NKRI ini terhadap masyarakat muslim sebanyak-banyaknya. Itu jadi cover
pesantren itu secara politis mereka tujuannya untuk melindungi mereka dari endusan negara, dan itu melindungi mereka gitu. Itu politis sekali gitu. Makanya betul-betul pesantren untuk menyelamatkan pesantren sekaligus menyelamatkan bangsa adalah pesantren dan regulasi pesantren. Kalau tidak boleh satu lembaga itu mengatasnamakan pesantren. Ya nggak apa-apa sekolah itu. Misalkan mereka ngotot tidak mau, ya udah jangan pakai pesantren, karena pesantren itu diantaranya yaitu mencintai tanah air ini, menghormati pemerintah, menyepakati kesepakatan bersama, dan enggak gitu. Ya jangan menggunakan kata pesantren. Gunakan kata yang lain, misalkan boarding school kayak, atau asrama kayak, atau apalah gitu ya. Nah, tapi sebetulnya kalau sudah tahu itu apa, indoktrinasi apa yang dilakukan, atau materi-materi apa, kalau materi betul-betul wrong bangsa ini, ya maka tentu ini dilakukan tindak lanjut ya, agar ibarat tubuh ini misalkan ada perlu, kalau menurut saya mengutip perkataannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitab Ahli Sunnah wal Jamaah, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan begini, Wahabi itu seperti bagian tubuh yang sakit, dan tubuh yang sakit itu tidak diamputasi, maka dia akan menular dan menyebar, menjalar sampai melebar, tubuh yang lain juga akan sakit gitu. Maka jalan satu-satunya menurut Hadrat gitu, agar tidak menyebar itu. Kalau tidak berani kita contoh, sebetulnya masyarakat Indonesia itu perlu belajar dari konflik internal, lalu Irak hancur, Libya, lagi butuh tahun ke depan gitu kan. Jadi tidak ada yang diuntungkan, semuanya rugi. Makanya ini masyarakat Indonesia saya anjurkan pesantrenkan anak agar tidak terpapar paham ekstrim yang justru menghancurkan bangsanya sendiri. Seperti itu. Baik, dan apakah bisa Pak Yai ketika misalnya kita juga melakukan selain regulasi dan juga kebijakan tadi, dan seluruh elemen yang berada di pemerintah juga ini melakukan tadi ya, cek dan recheck yang masif begitu ya, bisakah melalui juga gerakan sosial yang mungkin lebih persuasif kepada golongan-golongan ini Pak Yai untuk mendekatinya? Oke. Nah ini menarik. Yang ingin saya sampaikan dua hal. Yang pertama, selain pendekatan struktural tadi itu, kita perlu juga melakukan pendekatan kultural. Yang selama ini saya sudah melakukan bersama Kiai Haji Sofa Ihsan, Gus Sofa. Nah Gus Sofa ini bersama saya, Rudalku itu singkat buku. Kita melakukan pengumpulan ex-napiter, mantan narapidana terorisme. Jumlahnya berapa Pak?
itu fluktuatif ya, kadang 30, kadang 40, kadang tapi kalau pakai Zoom itu lebih banyak lagi karena bisa menjangkau luar Jawa. Itu. Nah, tapi sebelum corona kita pengajian deradikalisasinya itu di Pasar Minggu, di garasinya rumahnya Gus Sofa di Pasar Minggu. Kita melakukan kitab, yang ngaji kitabnya adalah kitab usul fikih, dalam hal ini yaitu Warokot ya. Nah, mereka awalnya resisten, terus tapi setelah dijelaskan baru mereka mendengarkan, dan kita melakukan pendekatan juga melalui pergaulan, humor, dan misalkan mereka ada yang dagangan, misalkan dagangan celana panjang gitu, misalkan celana olahraga atau jaket olahraga kita beli. Lalu kemudian misalkan ada yang ahli pijit, itu ada, saya kalau habis ngaji itu minta pijit tapi kita bayar gitu. Nah, ada namanya Ustadz Farel tuh dulunya ini pengawalnya Abu Bakar Basir. Nah, itu pinter urat pijit-pijit. Saya seneng habis ngaji tuh dipijitin. Nah, tapi kita dan ini tidak by program. Kita itu urunan sama Gus Sofa untuk ganti transportnya, terus terang tidak dari manapun, tidak ada yang mensupport. Ini penting nih Mbak Dea, saya sampaikan. Deradikalisasi yang harus kita lakukan itu deradikalisasi yang bernafas panjang. Itu. Kalau B program itu, misalkan B program itu begini kan, misalkan dikumpulkan mereka itu seminar 2 jam, sehari 2 hari, setelah itu bubar. Betul nggak? Nah, itu menurut saya akan punya potensi bahaya gitu, sebab kita ini sebetulnya sedang rebutan, tanda kutip, rebutan mereka tarik ulur antara kita dengan golongan mereka. Jadi mereka itu ada di tengah-tengah gitu. Kalau misalkan kitanya hanya, mohon maaf ya, tanda kutip, anget-anget tai ayam, maunya ya misalkan dalam 1 tahun tuh ditumpulkan mereka hanya misalkan 6 bulan dikumpulkan, dikasih ceramah ya kan sama kiai-kiai, ulama-ulama yang moderat, yang nasionalis, 6 bulan sehari pulang. Lah ini misalkan katakan dalam seminggu lah, dalam setengah tahun ya, dalam setengah tahun, maaf ya, pokoknya 12 bulan, setengah tahun dia dikumpulkan hanya seminggu misalkan ya, berarti 5 bulan 5 tahun. Sorry. Iya 5 bulan. 5 bulan 3 minggu. Iya 3 minggu. Ya kan? Ya. Itu bersama siapa mereka? Tanyanya ke siapa? Ya kan, kalau mereka bersama golongannya lagi, tanyanya ke ideolog mereka lagi, ya jadi percuma. Artinya program ini. Jadi ini menurut saya ada bahayanya. Makanya saya sama Gus Sofa, bismillah ayo Gus, kita bernapas panjang. 2017 sampai sekarang, coba. Alhamdulillah. Tidak ada yang program, enggak. Kita ngaji terus, ngaji gitu. Sebulan sekali kita buka konsultasi 24 jam, mereka mau bertanya. Jadi saya itu, dan makanya pola deradikalisasi yang bernapas panjang ini itu ya, ini penting karena kan tadi logikanya rebutan gitu. Dan mestinya kan yang kita orang-orang mukhlisin ini mungkin pemerintah harus melihat gitu peran kita gitu. Meskipun ini kan mestinya kan ada saweran apa enggak gitu ya. Tapi ya itu kita
ikhlasnya aja, ada sawer apa enggak terserah itu. Siap. Nah, itu penting, deradikalisasi yang bernafas panjang. Dan yang kedua, ini soal pesantren. Ya, sebelum pesantren saya ingin mencontohkan, ini penting disampaikan, contoh kita usul fikih dalam menderadikalisasi mereka, ini penting. Contohnya gini, ada dalil Al-Quran yang am itu umum, lalu kemudian ada dalil Al-Quran yang khusus gitu ya, atau hadis juga ada yang khusus spesifik gitu. Nah, dalil am itu, dalil umum itu tidak berlaku kalau ada dalil yang khusus itu, karena dalil-dalil yang khusus inilah yang menjelaskan bahwa di situ ada pengecualian, bahwa di situ ada kasuistik, bahwa di situ ada latar belakang. Contohnya gini, faktulul musyrikin, perangilah orang-orang musyrik, gitu ya. Itu umum, gitu kan. Tapi ada dalil-dalil khusus, illa ahadum, kecuali mereka yang melakukan perjanjian damai, hidup damai dengan orang-orang muslim. Non-muslim yang hidup berjanji damai dengan orang muslim dalam satu wilayah, itu tidak boleh diperangi. Dan ada dalil khusus lagi, hadis Nabi, man ada dimian faqad adani, barang siapa yang melukai dimi itu non-muslim yang hidup dalam satu wilayah damai, tidak ada masalah apa-apa, tidak menyerang orang muslim, maka dia sungguh akan melukaiku. Ada lagi Sohifah Madinah, konstitusi Madinah yang itu Nabi mengakomodir perbedaan gitu. Nah, ini yang khusus-khusus ini mengeliminir keumuman dalil faktulul musyrikin tadi. Itu jadi tidak berlaku lagi keumuman perangilah orang-orang musyrik, itu tidak boleh. Karena kalau yang damai, yang berjanji, yang hidup satu wilayah rukun, itu tidak boleh diperangi. Nah, itu contoh saja. Nah, yang kedua yang perlu saya pentingkan ini, di lapangan itu Mbak Dea, mendirikan pesantren atau mendirikan masjid itu terkadang juga ada kendala. Kendalanya bukan dari non muslim, ternyata dari muslim sendiri gitu. Faktornya mungkin ada, misalkan lembaga lembaga pendidikan agama yang dekat dari situ yang tidak mau ada lembaga pesantren yang lain itu, sehingga tujuannya ingin mendominasi gitu. Lalu kemudian dia mempersulit gitu, bahkan sampai tingkatan kepala desanya di lobi agar tidak memberikan izin pendirian dan lain-lain. Ini juga terjadi di lapangan. Makanya penting, seandainya gini, ini meminjam istilahnya, logikanya Pak Presiden kita, Pak Haji Insinyur Jokowi, kan tidak boleh ada halangan investasi, betul nggak? Nah, kalau pendidikan pesantren ini adalah investasi mencerdaskan anak bangsa, maka ini juga jangan sampai dihambat. Itu karena makanya ini perlu semacam keberpihakan pemerintah itu. Selama pesantren yang mau didirikan itu adalah pesantren yang sesuai definisi pesantren, yang sesuai dengan regulasi pemerintah, maka pesantren itu boleh dan harus didirikan gitu. Gitu. Bagaimana contoh ini, kita harus mencontoh kayak misalkan kalangan pebisnis itu kan Alfamart, Indomart itu kan berdekatan gitu ya. Masa kita yang sebagai agamawan yang ingin mendirikan pesantren, di situ misalkan sudah ada pesantren dalam beberapa kilo, lalu kemudian dilarang, ini kan kita kalah keyakinan terhadap Allah, bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada siapapun, itu kalah sama para pembisnis gitu. Para pembisnis kan yang mendirikan
Alfamart, Iya. nggak apa-apa di situ ada Indomaret gitu. Indomaret nggak apa-apa Iya. di situ ada Alfamart, kan mereka meyakini rezeki tidak akan tertukar, lalu itu rezeki masing-masing. Nah ini kalau pesantren juga mestinya begitu gitu. Kalau Baik. misalkan ada yang mau bikin pesantren yang sesuai dengan regulasi, ya ngapain dilarang-larang gitu, Ya, cegah. baik. Ini kan nggak boleh juga gitu. Ya. Baik, Gitu. terima kasih banyak Pak Yai Ya. sudah bersama kita ya di Sama-sama, siang Mbak hari Dea. ini. Meskipun memang sebetulnya belum puas ya, masih ada beberapa hal begitu pemirsa yang Silakan. akan disampaikan nanti. Insya Allah semoga akan ada waktu lagi ya Pak Yai. Siap. Nanti kita bisa sambung lagi untuk kemudian bersama-sama melakukan penguatan ya tadi dan Siap. juga deradikalisasi. Sebagai closing statement hari ini Pak Yai, silakan untuk disampaikan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan. Silakan singkat saja. Singkat. Para pemirsa Sultan TV di mana Anda berada, pondok pesantren adalah tempat tafakuh fiddin, tempat belajar ilmu-ilmu agama, sekaligus tempat membentuk karakter, kemandirian santri, lalu kemudian cinta terhadap tanah air, sehingga di pesantren itu ada ta'lim itu transfer knowledge, ada ta'dib, ada tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Ta'dib ini keteladanan dari para kiai. Nah, kiai itu mendidik santri bukan hanya memberikan ilmu tapi memberikan. Nah, keteladanan kiai diantaranya adalah mencintai bangsa ini, sehingga harap santri-santri pun juga mencintai dan menghormati serta menyayangi bangsanya sebagai para kiai pesantren. Demikian closing statement saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai Haji Mukti Ali Husyairi selaku Ketua Umum Yayasan Rahim dan juga Ketua LBPWI Jakarta. Sukses selalu Pak Yai, sehat-sehat selalu. Semoga Amin. tidak kapok dan tetap semangat ya untuk melakukan Semangat. deradikalisasi dan melakukan langkah-langkah persuasif ya untuk mendekati saudara-saudara yang mungkin dalam tanda kutip belum sadar ya. Terima kasih pemirsa Sultan TV, nanti akan kembali lagi tentunya dalam talk show bijak ini, tentunya dengan tema-tema pembahasan lainnya. Akhir kata saya Delin Tawu beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.